saya, Si Mujati, dalam pembelajaran PPKN kelas 12. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar tersebut memiliki bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya sebagai berikut. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga ini juga mengamanatkan bagi kita semua warga negara untuk berkewajiban menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela untuk kepentingan bangsa negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila.
Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak atas kewarganegaraan tercantum di dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, menjamin hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak dan kewajiban bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini, terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Kebebasan beragama tidak berarti bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya ditegaskan kembali di pasal 31 ayat 3 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan dari jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian pada pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pada pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Dalam pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, yang mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan fasilitas umum yang layak. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you for watching.